Ini rencana untuk VPPL di kelas ya, karena kita sesuai diskusi untuk manual testing ini di kelas, insya Allah untuk automatic testing diperkenalkan di praktikum. Nah jadi kelompoknya 3 orang, mohon maaf sudah ditetapkan ya 3 orang, kemudian aplikasinya tolong disiapkan, boleh tugas besar untuk kuliah PSI, Rekweb, Strukdis, atau apapun gitu ya, yang penting ada aplikasi, kemudian pastikan aplikasinya berjalan. Kemudian nanti bikin laporan ya. Laporannya saya buatkan format seperti ini. Ada cover, daftar isi, kemudian ada cerita tentang gambaran umum aplikasi, cerita ringkas aja 1 paragraf gitu ya. Ini aplikasi tentang apa gitu ya. Kemudian ada daftar user requirement, ada software requirement, ini untuk memudahkan kita menyusun test case dan test skenario ya. Sehingga kalau misalnya aplikasinya belum ada ya, mesti di tugasnya nggak ada use case, ya tolong aja dibuat ya. Use case-nya lengkapi dengan deskripsi. Jadi kalau ada sampai skenario bagus banget, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi yang penting ada daftar user requirement, daftar software requirement, ada diagram use case-nya. Nah, jadi tolong dipilih kira-kira karena ini berkelompok, bersepakat aja. Kita pilihkan, saya pilihkan ya, yang use case-nya ya 5 lah gitu ya. Jangan juga aplikasi yang use case-nya 20 gitu ya, itu terlalu kompleks. Tapi jangan juga use case-nya cuma 3, itu juga tidak adil untuk kelompok yang lain. Nah, jadi di tugas minggu ini seperti ini ya. Nah, karena harusnya di minggu lalu saya sampaikan, jadi minggu ini sudah sampai membuat perencanaan testing ya. Jadi perencanaan testing itu yang tadi, yang test case template itu. Minggu depannya kita baru mengisi dengan pelaksanaan testing. Nah, baru kita sekaligus juga dengan menyimpulkan bahwa bagaimana sih si testing itu. Nah, jadi minggu ini kita ini nih ya, membuat template seperti ini. Ya, aktual sama pasfilnya masih dikosongkan, tetapi ininya sudah diisi. Jadi minggu depan sudah ada ininya ya. Kemudian dimasukkan ke bab 2. Nah, minggu ketiganya di pelaksanaan pengujian ini kami masih berdiskusi ya. Karena pada saat pelaksanaan pengujian ya, atau pada saat menyusun data itu sebetulnya kita membutuhkan teknik yang tadi saya sampaikan, yang boundary analysis ya. Jadi nilai-nilai batas itu gimana ya supaya harus termasuk ke dalam testing. Nah, ini kita sambung nanti tugasnya ya. Kalau kita sudah belajar nanti yang namanya white box. Jadi tugas si bab ini terus kita lengkapi sampai ada materi baru, masukkan lagi ke sini, dilengkapi lagi ya. Kemudian pada saat pelaksanaannya juga kita lengkapi lagi, di capture gitu ya. Jadi si tugasnya satu, tapi terus gitu ya sampai selesai UTS. Selesai UTS, dikumpulkan, disempurnakan, sampai ketika selesai dari perkuliahan kita, sudah bisa membuat pengujian ya, dimulai dari perencanaannya, menyusun test case, sampai dengan pelaksanaannya, membuat si pengujiannya atau menguji si test case-nya itu sendiri. Ini, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah bisa membuat bab seperti ini udah ya. Kalau misalnya mau KP, tapi tugasnya hanya menguji, ya ini aja digunakan. Atau membuat aplikasi, ada bab 5 pengujian. Ya caranya seperti ini. Ini bisa langsung digunakan untuk berbagai kepentingan laporan di berbagai entah perkuliahan atau KP dan TA. Nah, kira-kira tugasnya seperti ini ya. Untuk itu, silakan anak-anak, karena di sini 3 ya, jadi udah bersepakat nih dengan dosen paralel. 3 silakan sekarang minggu depan aja ya sudah melaporkan ke KM-nya 3 kelompok itu 3 orang siapa aja, lengkap dengan aplikasinya yang mau dites apa aja, lengkap juga dengan deskripsinya ya, dan karena sudah belajar mengenai pengujian ya, mengenai perencanaan, sudah mencoba juga membuat seperti ini. Minggu depan kita bahas. Sudah bisa belum membuat ini? Kalau belum, sebelah mana nggak ngertinya atau sebelah mana susahnya, dan sebelah mana kira-kira yang harus kita diskusikan lebih detail. Oke, jadi ini tugas untuk minggu depan. Saya simpan nanti di pertemuan 6 ya untuk uploadnya. Ya, jadi silahkan didiskusikan dengan temannya masing-masing, bersepakat mau menguji apa.
tadinya saya mau buat tukeran ya. Jadi setiap kelompok menyiapkan dulu aplikasinya ya. Kemudian pada saat merencanakan itu ditukar. Jadi kelompok 1 menyiapkan aplikasi, kelompok 2 yang mengujinya gitu. Kelompok 2 menyiapkan aplikasi, kelompok 3 mengujinya. Itu idealnya seperti itu. Kebayang ya? Jadi kita akan merasakan bagaimana menyusun perencanaan pengujian untuk aplikasi orang lain gitu ya. Betapa tidak menyenangkannya gitu karena kita harus memahami aplikasi orang lain. Nah, skenario tersebut masih saya diskusikan dengan teman-teman dosen yang lain ya, apakah kita akan mencoba ya sampai anak-anak mampu seperti itu atau untuk awal ya udah aplikasi sendiri aja lah gitu ya. Yang penting bisa tahu ternyata di aplikasi yang kita bangun itu harus disiapkan kasus-kasus ujinya sebanyak mungkin. Nah, kira-kira itu tugasnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita masuk ke sesi tanya jawab.